Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu karena sekarang dalam masa pandemi, kemudian juga sedang PPKM darurat, maka kita konsultasinya lewat online dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Gimana Ibu, apakah ada yang ingin dikonsultasikan atau ada keluhan atau Ibu mau cerita atau sebagainya? Boleh silakan Ibu. Ada nih, Bu. Aku mau Hmm. cerita, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Rumah saya jauh, Bu. Dalam keadaan hamil 7 bulan, rasanya berat bila harus pergi ke bidan sendiri. Tapi suami saya seperti tidak peduli. Dia sulit sekali diminta untuk mengantar. Selalu ada saja alasannya. Sudah sering saya mengeluh, tapi dia tidak juga mau berubah sebagai suami. Sebagai istri, saya ingin diperhatikan, apalagi kehamilan pertama. Dia memang sering tidak mendengarkan kata-kata saya. Suami saya seperti hanya takut kepada ibunya. Menurut Bu Bidan, apa yang harus saya lakukan? Baik Ibu, untuk masalahnya suami Ibu tidak mau mendengarkan Ibu, tidak mau mengantar Ibu ya Bu ya, seperti itu ya. Menurut saran saya sebaiknya, Ibu sampaikan lagi nih kepada suaminya, Ibu bilang lagi ke suaminya baik-baik ya Bu ya, "Untuk masalah Ibu saya turut bersedih ya Bu ya, saya turut, prihatin gitu Ibu yang sabar, untuk sarannya saya berikan saran, kalau misalnya suami Ibu, memang tidak peka ya, tidak peka untuk mengantar Ibu pergi ke, bidan gitu, kayak Ibu harus pergi sendirian tanpa suami Ibu, karena suami Ibu, tidak mau mengantar atau sebagainya gitu. Ibu sebaiknya bicarakan lagi dengan suami Ibu. Ibu bicarakan baik-baik ya, Ibu bicarakan, berdua nih, gimana nih maunya Ibu, gimana mau suami Ibu gitu, agar, masalahnya itu bisa didiskusikan bersama gitu. Kemudian kalau misalnya, suami Ibu masih tidak mau ya, tidak mau berubah gitu, tidak mau, mengerti apa yang Ibu mau gitu, maka sebaiknya menurut saya Ibu, bilang saja ke ibunya suami Ibu atau mertua Ibu gitu. Karena kan, tadi Ibu bilang kalau misalnya suami Ibu itu cuman bisa nurut sama ibunya ya. Jadi Ibu lebih baik, bilang konsultasikan dengan mertua Ibu atau ibunya suami Ibu gitu, untuk bagaimana baiknya gitu, untuk meminta tolong, bilangin gitu ke suami ibu, kalau misalnya, ibu ini, pengen diperhatikan lebih gitu, karena saya paham banget rasanya, orang hamil itu emosinya itu kan nggak stabil ya, jadi, lebih baik gitu ibu kalau misalnya suami ibu masih ibu nih udah diskusikan dengan suami ibu, tapi suami ibu masih aja, sama gitu sifatnya, maka ibu lebih baik konsultasikan dengan, ibunya suami ibu untuk, bilang gitu, "Ibu tolong saya ya," gitu, bilangin ke si ini, ke suami ibu, ke bapak, suami ibu gitu, untuk dibilangin gitu anaknya, biar lebih peka, karena saya lagi hamil, takutnya kalau misalkan saya yang bilang gitu, nanti, dia marah atau gimana, dan nanti kalau misalnya dia marah karena hormon saya, emosional saya belum, masih nggak stabil gitu karena lagi hamil, maka saya minta tolong sama ibu, untuk ibu saja yang bilangin gitu, karena saya takut berantem atau gimana gitu. Ibu boleh minta konsultasi dengan ibunya suami ibu ya, biar untuk pemecahan masalah selanjutnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya Ibu mau bicara dengan suami Ibu, saya sarankan untuk, bicaranya itu secara baik-baik ya Bu ya, secara, halus gitu. Karena kalau misalnya ibunya marah-marah juga suami Ibu pasti nggak mau dengerin Ibu juga gitu loh. Jadi Ibu, bicaranya yang lembut gitu, Ibu bicaranya kasih pengertian gitu, supaya suaminya itu mau mendengarkan ibu dan mau berubah gitu, jangan kasar ibunya ya. Gimana Ibu, sudah mengerti? Baik, Bu Bidan sudah mengerti. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu.
Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya. Karena sedang, pandemi ya, Bu, ya, dan juga sedang PPKM darurat, maka kita konsultasinya lewat online dulu ya, Bu, ya, nggak apa-apa kan? Iya, Ibu, tidak apa-apa. Baik. Kalau misalnya Ibu ada yang mau dikonsultasikan atau Ibu mau ada yang, disampaikan atau diceritakan atau ada keluhan Ibunya, boleh silakan Ibu. Baik, Bu, saya mau bercerita sedikit saja, Bu. Sedikit Baik, ada Bu. keluhan juga. Mhm. Sudah 4 minggu saya tidak berbicara dengan suami saya, Bu. Saya Iya. merasa dia tidak lagi mencintai saya. Dia lebih mencintai pekerjaannya. Tidak mempedulikan lagi anak istrinya. Bagaimana saya tidak marah waktu itu, Bu. Saya hanya minta dia ke sekolah. Anak kami yang pertama sebentar saja memenuhi panggilan guru. Dia tidak mau, padahal dia tahu saya sedang merawat anak kedua kami yang demam dan saya sedang mual-mual karena hamil jalan 2 bulan. Coba Bu Bidan bayangkan. Lalu Baik. apa yang harus dilakukan, Bu? Oke, baik Ibu. Saya ikut sedih ya atas apa yang, suami Ibu lakukan, untuk Ibu yang tidak sesuai dengan apa yang Ibu mau gitu. Saya ikut bersedih, saya, ikut, merasakan kesedihan Ibu gitu. Ibu untuk ini yang sabar ya Bu ya. Mungkin suami Ibu memang ada waktu mau mengantar anak Ibu mungkin memang suami Ibu sedang ada keperluan mendesak itu di kantornya atau sedang ada keperluan mendesak di pekerjaannya gitu ya, Bu, ya. Jadi, mungkin, Ibu bisa lebih mengerti lagi gitu loh. Untuk kedepannya semoga saja suami Ibu bisa, lebih baik lagi, bisa lebih peka lagi ya, Bu, ya. Dan untuk saran saya, kalau misalnya suami Ibu masih tidak peka juga, seperti yang, sudah saya bilang ya, Bu, ya, pada konsultasi-konsultasi sebelumnya, kalau misalnya Ibu itu harus, mendiskusikan gitu, apapun apapun yang sedang Ibu alami gitu, Ibu sampaikan kepada suami Ibu gitu. Apapun yang Ibu rasa tidak nyaman gitu, Ibu sampaikan kepada suami Ibu gitu. Diskusikan baik-baik, diskusikan secara kekeluargaan agar semuanya itu bisa, cepat selesai secara kekeluargaan gitu. Nah, untuk tadi Ibu bilang, tidak bicara dengan suami Ibu selama 4 hari ya. Saya rasa itu, Ibu harus menghilangkan keegoisan dari diri Ibu ya, karena suami Ibu kan seperti itu ya sifatnya. Jadi saya rasa, Ibu nih yang harus memulai terlebih dahulu untuk berbicara dengan suami Ibu gitu. Ibu coba hilangkan rasa egois dalam diri Ibu untuk, mencoba berbicara terlebih dahulu dengan suami Ibu gitu. Bicarakan secara baik-baik gitu, usahakan untuk, jaga komunikasi agar tidak seperti saat ini gitu, Ibu nggak bicara-bicara dengan suami Ibu gitu. Usahakan untuk tetap menjaga, komunikasi itu, lebih baik lagi gitu, Ibu. Nah, Ibu bicarakan nih dengan suami Ibu, kalau misalnya saya ini sudah, mengurus anak kamu yang ini, maka saya minta bantuan, saya minta tolong, untuk kamu juga ikut mengurus anak, kita yang pertama atau ikut bantuin saya urus anak kita gitu. Karena memang kan suami istri itu harus saling bersama-sama ya Bu ya, kayak dalam mengurus rumah tangga, mengurus semuanya itu harus sama-sama dan juga harus didiskusikan gitu. Jadi, saran saya itu diskusikan lagi dengan suami Ibu, Ibu hilangkan ego Ibu untuk mencoba berbicara dengan suami Ibu gitu. Begitu saja sih saran saya Ibu. Semoga, ke depannya suami Ibu bisa lebih peka ya Bu ya, terus, ke depannya bisa lebih baik lagi. Gimana Ibu? Baik, Ibu Bidan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Baik, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu, tapi sedikit ada keluhan, Bu. Oh, gimana Ibu? Boleh diceritakan? Aduh, Bu,
Sembelit saya kok semakin tambah parah ya, Bu. Mmm. Tubuh saya berat rasanya. Rasanya tidak enak sekali. Perut rasanya penuh dan kembung terus. Padahal kan tiap hari saya makan, tetapi keluarnya sekarang 3 hari sekali. Kerja rasanya tidak enak, menggerakkan badan rasanya malas. Apa karena saya hamil ya? Tapi dulu yang anak pertama nggak gini, Bu. Bagaimana ya, Bu? Baik Ibu, tadi Ibu keluhannya itu, kembung ya perutnya, terus juga sering sembelit, terus juga, jarang buang air besar ya Bu ya. Nah, hal tersebut itu wajar Ibu, wajar saat Ibu hamil gitu. Nah, kenapa wajar? Karena saat Ibu hamil rahim Ibu kan membesar ya Bu ya, dan rahim itu kalau sudah membesar itu menekan semua organ-organ di sekitarnya, salah satunya itu organ pencernaan. Jadi wajar kalau misalnya ibu itu merasa sembelit, terus merasa, eee, kayak nggak nyaman perutnya, terus juga wajar kalau misalnya BAB ibu itu, jadi jarang gitu, yang tadinya misalnya sehari sekali, sekarang jadinya 3 hari sekali, itu wajar. Karena, yang tadi, rahim ibu itu menekan semua, organ-organ yang ada di sekitar dia gitu, jadinya wajar hal itu ya, Bu, ya. Terus kalau misalnya perut ibu merasa kembung, karena kan orang hamil kan, sedang meningkatnya hormon ya, hormonnya sedang berubah, naik turun dan hormon progesteronnya itu sedang naik gitu, Bu. Nah, jadi hormon tersebut yang menyebabkan perut ibu itu seperti merasa kembung gitu. Jadi itu hal yang normal. Nah, nggak apa-apa Ibu. Kenapa kehamilan pertama dengan sekarang berbeda? Karena setiap kehamilan itu memang berbeda Ibu gejalanya gitu. Kayak keluhannya seperti itunya tuh berbeda gitu, nggak selalu sama gitu. Jadi mungkin sekarang kehamilan ibu memang sedang tidak enak gitu rasanya. Tapi itu hal yang normal, ya Bu ya. Ya, untuk saran saya untuk mengurangi rasa sembelit, rasa kembung, terus juga agar supaya BAB-nya itu lebih lancar, Ibu banyak makan serat ya Bu ya, tetapi banyak makan serat seperti buah, sayur, tetapi ada nih beberapa sayuran yang nggak boleh Ibu lebih baik untuk menghindari gitu, seperti kol, terus juga kubis, kacang-kacangan, terus juga, sayur-sayuran yang kayak brokoli gitu. Itu kenapa Ibu harus menghindari, karena, itu sayuran tersebut itu mengandung gas dan nantinya akan membuat perut Ibu itu makin kembung gitu. Jadi lebih baik Ibu menghindari sayur-sayuran tersebut. Untuk, sayur-sayuran yang lainnya boleh ya Bu ya, yang mengandung banyak serat, Ibu makan, terus Ibu olahraga, Ibu juga olahraga ini penting banget olahraganya yang ringan-ringan aja, yang Ibu mampu ya Bu ya, yang tidak memberatkan Ibu. Kemudian Ibu juga harus banyak minum air putih gitu, istirahat yang cukup agar keadaan Ibu lebih baik gitu, Ibu juga nggak terlalu, berat, menjalani kehamilan ini gitu. Bagaimana Ibu sudah mengerti? Baik, sudah mengerti Bu Bidan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu.